Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran prakarya dan kewirausahaan, Ibu akan mencoba membahas tentang analisis titik impas atau sering juga disebut analisis break-even point. Di dalam ilmu ekonomi, kalian tentu akan sering menemukan istilah break-even point atau sering juga disebut istilah titik impas. Istilah ini sering ditemukan pada artikel-artikel majalah bisnis, pasti akan mengulas tentang keadaan dan situasi yang terjadi di perusahaan. Seringkali pula BEP atau titik impas dari sebuah perusahaan menjadi acuan bagi para investor untuk menginvestasikan semua uangnya di perusahaan. Analisis titik impas dapat memperlihatkan di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi, analisis titik impas dapat diartikan sebagai kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Maka, dalam posisi ini, laba akan menilai nol mutlak, atau orang awam menyebutnya dengan istilah balik modal. Asumsi-asumsi yang mendasar dalam penentuan analisis titik impas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam penghitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Ketika produksi mengalami kenaikan, ketika produksi mengalami penurunan, maka biaya tetapnya akan terus konstan. Yang ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Selanjutnya dalam penghitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Dan untuk penghitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk. Namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produksi. Asumsi-asumsi dasar tersebut akan membantu kalian dalam mengimplementasikan rumus penghitungan break-even point. Setelah kalian mengetahui dasar-dasar titik impas ini, maka kalian juga perlu mengetahui tujuan dari analisis BEP. Tentu ada beberapa tujuan dan fungsi BEP harus dilakukan di perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui nilai BEP, membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Dengan mengetahui nilai BEP tersebut, maka kalian akan mendapatkan proyeksi laba maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Tujuan yang kedua, dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Sebagai contoh kecil, penggantian tenaga kerja dengan mesin. Saat terjadi otomatisasi produksi, maka akan terjadi perubahan pada biaya tetap dan biaya variabel. Hal ini dikarenakan biaya variabel yang semula berasal dari biaya kerja diganti oleh biaya tetap berupa mesin. Tujuan BEP selanjutnya adalah nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produksi. Hubungan antara nilai BEP, harga produksi, serta laba adalah hubungan sejajar. Maka, jika salah satu nilai dari elemen tersebut meningkat, maka elemen yang lain juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Dan tujuan BEP yang keempat adalah karena BEP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang terjadi. Bagi perusahaan, dengan mengetahui nilai BEP, maka pengusaha bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan pada penjualan. Penetapan penggunaan konsep BEP dapat diimplementasikan pada semua jenis bidang usaha, baik usaha kecil hingga berskala besar. Tentunya ada 3 manfaat dari analisis BEP dalam sebuah bisnis. Ketiga manfaat tersebut diantaranya,
Satu, sebagai pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Manfaat yang kedua, bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual saham, perencanaan anggaran, dan proyeksi keuangan perusahaan. Dan manfaat dari analisis BEP yang ketiga, sebagai patokan dalam menentukan margin, agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Dalam mendapatkan sebuah nilai BEP, terdapat 4 elemen pembentuk. Keempat elemen pembentuk tersebut adanya biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan laba. Biaya tetap atau lebih sering disebut dengan fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang terjadi yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Maka untuk biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gudang, dan biaya tetap lainnya. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel atau sering disebut juga variable cost. Yang lebih dikenal dengan istilah variable cost tersebut yaitu biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat ataupun menurun sesuai dengan permintaan pasar. Hubungan sejajar antara biaya variabel dan kapasitas produksi akan saling berkaitan, karena jika salah satu terjadi peningkatan, maka yang lain akan mengikuti. Sebagai contoh, dari biaya variabel antara lain biaya listrik, biaya bahan baku, biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya-biaya variabel lainnya. Elemen pembentuk BEP selanjutnya adalah harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya, harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Elemen BEP yang terakhir adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produksi, jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produksi yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Penghitungan analisis titik impas dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu ada 3 cara yang biasa digunakan. Yang pertama ada pendekatan grafik, yang kedua ada metode trial and error, dan yang ketiga ada pendekatan matematik. Untuk kali ini, Ibu hanya akan mengajarkan satu cara metode, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan matematik, di mana metode ini memiliki 2 rumus, yaitu untuk pertama mengetahui BEP unit dan yang kedua untuk mengetahui BEP rupiah. BEP unit dilakukan agar kita bisa mengetahui berapa jumlah yang harus kita jual agar perusahaan bisa memperoleh BEP atau titik impas, di mana perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan, atau bisa juga disebut balik modal. Sedangkan BEP rupiah, kita bisa mengetahui uang berapa yang harus kita peroleh agar perusahaan bisa kembali mengalami balik modal. Bisa kalian lihat di layar, di sana ada rumus BEP unit, di mana rumus BEP unit yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan rumus untuk BAP rupiah yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan salah satu contoh penghitungan BEP dengan menggunakan pendekatan matematik. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh kasus, di mana PT Pusaka merencanakan penjualan pada tahun 2012 dengan 2 jenis produk, yaitu produk X dan produk Y sebagai berikut. Penjualan produk X 15.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp1.000. Sedangkan penjualan produk Y 10.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp750.
Biaya variabel produk X adalah 500 per unit. Biaya variabel produk Y 300 per unit. Sedangkan untuk biaya tetap keseluruhannya adalah 5 juta setahun. Dengan data tersebut, maka hitunglah berapa BEP keseluruhan dalam rupiah. Yang kedua, berapa BEP produk X dalam unit. Dan yang ketiga adalah BEP produk Y dalam unit. Pertama-tama, untuk menjawab soal ini, maka kita terlebih dahulu harus mencari total penjualan produk X, di mana 15.000 unit dikali harga jual per unitnya 1.000, maka akan diperoleh untuk total penjualan produk X adalah 15 juta rupiah. Sedangkan untuk penjualan produk Y, yaitu 10.000 unit, dengan harga per unitnya adalah Rp750. Penjualan produk Y adalah Rp7.500.000. Melihat dari total penjualan produk X dan penjualan produk Y, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan totalnya adalah Rp22.500.000. Langkah selanjutnya, kita harus menghitung biaya variabel. Biaya variabel produk X adalah 15.000 dikali Rp500. Maka totalnya adalah Rp7.500.000. Sedangkan biaya variabel produk Y 10.000 unit dikali Rp300. Maka hasil yang diperoleh adalah Rp3 juta. Jadi total biaya variabel keseluruhan adalah Rp10.500.000. Bila total biaya penjualan serta total biaya variabel sudah kalian peroleh, maka selanjutnya kalian bisa langsung menghitung BEP rupiah dalam keseluruhan. Di mana BEP rupiah tersebut adalah biaya tetap keseluruhan per tahun yaitu sebesar 5 juta rupiah dibagi 1 dikurangi biaya total variabel yaitu sebesar Rp10.500.000 dibagi total penjualan yaitu Rp22.500.000. Maka BEP rupiah keseluruhannya adalah Rp2.666.666. Jadi perusahaan akan mencapai BEP keseluruhan dalam rupiah yaitu pada saat Rp2.666.666. Selanjutnya kita akan menghitung berapa BEP unit untuk produk X. BEP unit untuk produk X kita dapat mencari dari total biaya tetap keseluruhan yaitu sebesar 5 juta rupiah dibagi dengan harga untuk produk X sebesar Rp1.000 dikurangi Rp500 untuk biaya variabel X. Maka hasil dari BEP unit untuk produk X adalah 10.000 unit produk X. Jadi perusahaan akan memperoleh BEP untuk produk X apabila perusahaan mampu menjual 10.000 unit produk X. Selanjutnya untuk menghitung BEP produk Y dalam unit. Maka cara penghitungannya sama dengan cara menghitung untuk produk X dalam unit. Maka 5 juta rupiah dibagi 750 untuk harga produk Y dikurangi dengan 300 untuk biaya variabel. Maka yang dihasilkan adalah 11.111 unit produk Y. Untuk slide ini, Ibu akan memberikan gambaran atau ilustrasi tentang BEP. Bayangkan jika nanti kalian akan membuka sebuah usaha untuk berjualan tas, di mana modal yang kalian keluarkan adalah 10 juta rupiah. Dan harga jual untuk tas yang kalian buat adalah Rp500.000 per buah. Maka untuk mencapai BEP atau balik modal, kalian harus menjual tas tersebut yaitu sebanyak 20 buah. Sehingga kalian bisa menutupi modal usaha yang telah kalian lakukan sebesar 10 juta rupiah. Demikian materi sekilas tentang analisis titik impas Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.